Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kami sekolah minggu GB Shalom. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik.
kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Untuk lagu selanjutnya, mari kita pujikan kasih Yesus. Memberikan persembahan ke celengan yang plastik yang diberikan pada waktu Natal kemarin. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang telah Kau berikan saat ini. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik pada kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberi, berkati juga yang mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita pujikan Jadikan Aku Terangmu Tuhan.
saatnya kita menerima firman Tuhan. Selamat mengikuti. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Dan kepada bangsa itu dikatakan, "Majulah, kelilingilah kota itu." segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan." Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita runtuhnya tembok Yeriko? Ya, tentang ketaatan. Sama seperti bangsa Israel dan Yosua yang taat kepada Tuhan, kita juga harus demikian. Kita dapat menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, taat kepada pemerintah. Di masa pandemi ini, pemerintah membuat peraturan
supaya kita melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, tutup dengan bahu ketika batuk, gunakan masker ketika keluar rumah, gunakan hand sanitizer di tempat umum, jaga jarak, jangan menyentuh sekitar wajah. Apalagi besok minggu depan akan ada pembatasan sosial berskala besar. Mari kita mau mencegah penularan virus COVID-19 dengan tetap di rumah. Semakin cepat pandemi ini selesai, semakin cepat adik-adik bisa belajar di sekolah lagi dan bermain dengan teman-teman. Yang kedua, taat kepada orang tua. Beberapa bulan lamanya adik-adik belajar mandiri di rumah, belajar secara online. Dan sekarang yang menjadi guru adik-adik adalah orang tua. Maka adik-adik harus taat kepada orang tua kalian. Karena para orang tua sudah bekerja keras mencari nafkah, mengurus pekerjaan rumah, dan membantu adik-adik belajar. Sebagai ayat hafalan diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat. Biarlah melalui ketaatan kami dapat menjadi teladan dimanapun kami berada. Berkati pemerintah Indonesia dan berkati kedua orang tua kami, serta saudara dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman tadi menjadi rema bagi kehidupan kita masing-masing. Sebelum menutup mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan lagu istimewa. Dunia boleh katakan
minggu. Saat ini kami akan menutup ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.